Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasrawan. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai klasifikasi bahasa. Di Eropa, dengan berkembangnya studi linguistik histoporis komparatif, studi yang mengkhusus pada telah perbandingan bahasa, maka orang membuat klasifikasi terhadap bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Yang pertama adalah klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis disebut juga klasifikasi genealogis, dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu. Artinya, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Menurut teori klasifikasi genetis ini, suatu bahasa proto atau bahasa tua atau bahasa semulanya akan pecah dan menurunkan dua bahasa baru atau lebih. Umpamanya, katakanlah ada bahasa proto A. Bahasa A ini misalnya terpecah dan menurunkan tiga bahasa baru, yaitu A1, A2, dan A3. Kemudian bahasa-bahasa A1, A2, dan A3 ini pecah lagi dan menurunkan bahasa-bahasa baru. Karena itulah penemu teori ini, yaitu A. Schleicher, menamakan teori batang pohon. Sejauh ini, hasil klasifikasi yang telah dilakukan dan banyak diterima orang secara umum adalah bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia ini terbagi dalam 11 rumpun besar, yaitu setiap rumpun dapat dibagi lagi atas subrumpun dan subrumpun yang lebih kecil. 11 rumpun itu adalah: yang pertama, rumpun Indo-Eropa, yakni bahasa-bahasa Jerman, Indo-Iran, dan Armenia. Yang kedua, rumpun Hamito-Semit atau Afro-Asiatik, yakni bahasa-bahasa Kopis. Yang ketiga, rumpun Cairi-Nil, yakni bahasa-bahasa Syawil, Bantuk, dan Khoisan. Yang keempat, rumpun Davida, yaitu bahasa-bahasa Telugu, Tamil, Kenari, dan Malay. Kelima adalah rumpun Australia, disebut juga Melayu Polinesia, yakni bahasa-bahasa Indonesia seperti Melayu, Austronesia Barat, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Keenam, rumpun Kaukasus. Yang ketujuh, rumpun Finno-Ugris, yaitu bahasa-bahasa Ungar. Yang kedelapan, rumpun Poleo-Asiatis atau Hiperbolis, yaitu bahasa-bahasa yang terdapat di Siberia Timur. Yang kesembilan, rumpun Ural-Altai, yaitu bahasa-bahasa Mongol. Yang kesepuluh, rumpun Sino-Tibet, yakni bahasa-bahasa Yenisei. Yang kesebelas, rumpun bahasa-bahasa Indian, yakni bahasa-bahasa Eksimo, Aleut, Nadena, Algonkin, Waskan, Hokan, dan lain-lain. Yang kedua adalah klasifikasi tipologis. Klasifikasi tipologis dilakukan berdasarkan kesamaan tipe atau tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Tipe ini merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Klasifikasi pada tataran morfologi yang telah dilakukan pada abad ke-19 secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok yang semata-mata menggunakan bentuk bahasa sebagai dasar klasifikasi. Yang mula-mulanya mengusulkan klasifikasi morfologi ini adalah Friedrich von Schlegel. Dia membagi bahasa-bahasa di dunia ini pada tahun 1808. Kelompok kedua adalah yang menggunakan akar kata sebagai dasar klasifikasi. Tokohnya antara lain Franz Bopp. Kelompok ketiga adalah yang menggunakan bentuk sintaksis sebagai dasar klasifikasi. Pakarnya antara lain H. Steinthal. Yang ketiga adalah klasifikasi areal. Klasifikasi areal dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain di dalam suatu areal atau wilayah, tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik atau tidak. Usaha klasifikasi berdasarkan areal ini pernah dilakukan oleh Wilhelm Schmid. 4. Klasifikasi sosiolinguistik. Historis berkenaan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu. Klasifikasi sosiolinguistik ini bukan satu-satunya klasifikasi sosiolinguistik, sebab kita dapat mempersoalkan bagaimana misalnya keadaan atau status bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan di beberapa negara kawasan Asia yang begitu kompleks. Nah,
itulah tadi yang dapat saya jelaskan, akan disambung oleh pemateri selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.